Singkatnya, doa itu adalah doa yang mengutuk keras orang-orang Kristen. Begini bunyi doa tersebut. Saudara-saudara, dari video tadi, menurut kalian apa yang membuat mereka meludah ke orang Kristen? Padahal di Indonesia kita sebagai orang Kristen khususnya sangat menggebu-gebu membanggakan mereka orang Yahudi Israel kan? Saya bukannya mau mengajak supaya kita membenci mereka, enggak, sama sekali enggak. Tapi saya mau mengajak kita untuk akui bahwa Israel Yahudi yang saat ini berusaha menduduki kembali tanah Palestina itu bukanlah orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus. Bahkan secara dogma mereka itu wajib membenci orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus, orang-orang yang menyembah Tuhan Yesus. Coba kalian pikir, kenapa mereka meludah? Memang itu oknum. Tapi kenapa ada oknum-oknum seperti ini? Itu alasannya karena memang pada dasarnya mereka itu menganggap orang-orang Kristen, baik Kristen Yahudi maupun non-Yahudi, adalah orang-orang yang menghujat Allah mereka. Di dalam Alkitab, menghujat Allah hukumnya adalah dirajam dengan batu. Dari awal ketika ada orang Kristen di Yerusalem, mereka sudah mengeksekusi orang Kristen. Darah pertama yaitu Stefanus sendiri, seorang diaken agama Kristen yang ditabiskan oleh tangan para rasul sendiri. Tapi saya mau mengajak kita di sini untuk lebih mengerti kenapa mereka harus meludah ke orang Kristen. Mereka ini nggak meludah kepada Islam, mereka nggak meludah kepada orang-orang agama lain. Anda hanya akan menemukan fakta bahwa mereka meludah kepada orang Kristen. Kenapa begitu? Karena orang Kristen di mata mereka, selain penghujat Allah seperti yang saya katakan tadi, orang Kristen juga di mata mereka adalah penyesat yang sangat berbahaya, bidat dari dalam kalangan mereka sendiri. Karena Kristen di mata mereka menggunakan kitab mereka, yaitu Perjanjian Lama, tapi menurut mereka itu digunakan dengan cara yang sangat menyesatkan. Dalam agama Yahudi saat ini, ada yang namanya Tefilat Hamidah atau doa berdiri. Itu biasa juga disebut Shemone Esrei, yang merupakan doa utama dalam liturgi Yahudi dan juga menjadi doa sehari-hari. Doa ini ditemukan di dalam Sidur, kitab doa Yahudi tradisional. Di dalam sidang orang Yahudi Yamnia atau Konsili Yamnia di era tahun 70-an, di konsili inilah dipercaya ditambahkan satu bagian dalam doa ini, yaitu bagian yang disebut sebagai Birkat Haminim. Dari 18 bagian doa Hamidah, Birkat Haminim ini berada di urutan doa ke-12. Birkat Haminim ini adalah doa yang selalu dibacakan oleh orang Yahudi sampai hari ini ketika mereka membaca doa Tefilat Hamidah tadi. Singkatnya, doa itu adalah doa yang mengutuk keras orang-orang Kristen. Begini bunyi doa tersebut. Lam sumadim al tehi tikva, umalkut zadon mehera teakir, beaminu Fianostrim, Fiaminim, Yovedu, Yimeku Misefer, Hakayim, Feim, Sadikim, Al Yikatefu. Artinya, kepada orang-orang yang murtad, tidak ada terjadi padanya harapan, dan pemerintahan yang jahat atau lalim biarlah segera dicabut atau dimusnahkan pada zaman hari-hari kita atau kami. Dan orang-orang Kristen dan para bidat, segera saat ini juga mereka akan hilang. Biarlah mereka dihapus dari kitab kehidupan, dan pada golongan orang-orang yang benar janganlah nama mereka dicatat. Jadi Anda setiap hari di sini sebagai orang Kristen membangga-banggakan mereka, meneriaki bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Tetapi setiap hari mereka mengutuki Anda, bahkan di dalam doa mereka yang mereka lakukan 3 kali sehari. Lu emang gak mau mengerti ya bahwa tanah perjanjian hari ini adalah langit dan bumi yang baru yang sedang ditujui oleh orang-orang Kristen. Di seluruh dunia orang Kristen sedang berbondong-bondong menuju ke tanah perjanjian yang kekal. Maksudnya begini kawan, arogansi kita orang Kristen atas Israel ini yang kita bela-belain, yang kita bangga-banggakan, sesungguhnya itu sangat tidak bermanfaat dan sangat tidak berguna bagi kehidupan berbangsa kita di Indonesia. Alkitab bilang sebagai orang Kristen kita harus mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Nah, dengan cara kita membangga-banggakan Israel dengan sentimen agama, sentimen teologis,
ketika kita menyebut mereka sebagai umat pilihan Allah, secara nggak langsung kita sedang melukai hati dan perasaan saudara-saudara kita yang Muslim yang notabene memang merupakan mayoritas di Palestina saat ini. Saya nggak mengajak kita untuk membela Islam dibanding membela Israel, tidak. Tapi saya harap kita stop aja deh membangga-banggakan Israel di media sosial atau di obrolan kita sehari-hari dengan teman-teman kita. Apa guna dan manfaatnya kita mendukung mereka dengan cara kita membangga-banggakan mereka di medsos kita? Apa gunanya? Nggak ada gunanya selain kita semakin menyakiti hati dan perasaan teman-teman kita sebangsa di Indonesia. Lebih baik saudara-saudara yang kita bagikan, yang kita doakan, yang kita dukung adalah bagaimana tercipta solusi perdamaian yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Di sisi lain, hal yang seharusnya orang Kristen doakan, orang Kristen galangkan dana, orang Kristen gubuli, adalah bagaimana gereja-gereja di Indonesia itu mengadakan misi penginjilan di tanah Palestina sana untuk menjangkau orang-orang Yahudi ataupun agama-agama lain yang belum percaya Yesus di tanah itu. Karena percuma kita hanya mengirimkan bantuan, dana, makanan, minuman, dan pakaian, tapi mereka nggak pernah mengenal Yesus Kristus. Saya nggak mengatakan bahwa kita nggak perlu kirimkan makanan atau minuman ya kepada mereka, enggak. Itu berguna untuk mereka, tapi bergunanya tidak seterusnya. Makanan, minuman, dan pakaian itu bisa habis kan? Tapi ketika kita mampu memberikan kepada mereka Injil, itu bagaikan kita memberikan kepada mereka sesuatu yang tidak akan pernah habis, harta yang abadi, tanah yang abadi, kehidupan yang abadi. Teman-teman sudah melihat kan bagaimana mereka bertingkah kepada orang Kristen? Mereka meludahi orang-orang Kristen yang bahkan sama sekali nggak menyentuh tubuh mereka. Kita harus membalas kejahatan mereka, yaitu dengan balasan kasih kita kepada mereka, dengan kita mendoakan mereka agar supaya mereka diselamatkan, bukan mendoakan agar supaya mereka menang perang. Karena menang dalam peperangan berarti ada orang yang harus kalah atau mati dalam peperangan. Ketika ada tentara yang mati entah di agama Islam, agama apapun itu berarti ada istri yang kehilangan suaminya dan anak yang kehilangan ayahnya. Jadi stoplah gereja mendoakan Israel supaya menang perang. Lebih baik gereja mendoakan Israel supaya berdamai, terutama mendoakan Israel supaya mereka percaya kepada Yesus Kristus. Bukan hanya mendoakan, tapi kita juga bertindak, melatih generasi muda kita, mendidik mereka dalam bahasa, pengetahuan, dan sebagainya, mengumpulkan dana bagi mereka, dan mengutus mereka ke tanah Palestina untuk memberitakan Injil. So teman-teman, kiranya video ini bermanfaat. Mohon bantu share, like, dan subscribe channel saya untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.